Shalom, selamat pagi kepada seluruh jemaat Tuhan. Bersyukur untuk anugerah Tuhan bagi kita. Boleh menikmati lagi hari yang baru, bahkan kesempatan bagi kita untuk beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Karena itu kami persilahkan kepada seluruh jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri dan kita mengambil waktu sejenak di hadapan Tuhan bersaat teduh. Kebaktian Umum Gereja Kristen Kalam Kudus Medan, Minggu 8 Agustus 2021 dibuka dengan satu pengakuan bahwa pertolongan bagi kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita dan pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Firman Tuhan yang akan menuntun kita memasuki ibadah pada pagi hari ini adalah dari surat Roma pasal 12 ayat 11 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kita akan memuji, mengagungkan Tuhan, Allah yang layak disembah oleh seluruh ciptaan yang Tuhan berikan di muka bumi ini. Bahkan kita manusia yang diciptakan begitu istimewa. Mari seluruh jemaat kita nyanyikan, agungkan Allah kita, pencipta kehidupan kita, dengan satu pujian layak dipuji dan disembah. Kebesaran
bersatu dalam doa. Terpuji termulialah Engkau Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Bahkan Allah yang terus berkarya, memelihara, menjaga, bahkan yang terus memberkati seluruh ciptaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan hari ini Engkau telah memberikan kepada kami waktu di mana setiap kami Tuhan, umat-Mu boleh datang beribadah kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami tahu ketika kami beribadah kepadamu, kami membawa banyak sekali hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan motivasi kami Tuhan, kami tahu Tuhan, di dalam kami beribadah kepadamu, semuanya itu Tuhan, ketika Engkau selidiki kami, ketika Engkau melihat relung hati kami, maka Engkau dapati ya Bapa, ada banyak di antara kami saat ini datang beribadah kepada Tuhan, belum sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan, kami datang kepadamu bukan dengan hati yang sungguh-sungguh mau mengarahkan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan, biarlah Engkau yang terus menolong kami. Belas kasihan-Mu bagi kami Tuhan pada saat ini. Biarlah Tuhan akan menuntun kami untuk kami mengerti bagaimana kami boleh menikmati kebaikan Tuhan di dalam ibadah pada pagi hari ini. Dengan sungguh-sungguh membuka hati kami di hadapan Tuhan. Bahkan menyadari bahwa kami saat ini boleh ada di hadapan Tuhan. Semuanya itu hanya karena belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan yang kembali memimpin kami untuk kami boleh Tuhan menggunakan mulut bibir kami, seluruh hidup kami pada saat ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau layakkan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan membaca kitab Mazmur secara bergantian. Kitab Mazmur akan kita baca dari pasal 119 ayat 73 sampai dengan ayat 80. Kita akan membacakannya secara bergantian. Tangan-Mu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintah-Mu. Orang-orang yang takut kepadamu melihat aku dan bersuka cita, sebab aku berharap kepada firman-Mu. Aku tahu ya Tuhan, bahwa hukum-hukum-Mu adil dan bahwa Engkau telah menindas aku dalam kesetiaan. Biarlah kiranya kasih setia-Mu menjadi penghiburanku, sesuai dengan janji yang Kau ucapkan kepada hamba-Mu. Biarlah rahmat-Mu sampai kepadaku, supaya aku hidup, sebab Taurat-Mu adalah kegemaranku. Biarlah orang-orang yang kurang ajar mendapat malu, karena mereka berlaku bengkok terhadap aku tanpa alasan, tetapi aku akan merenungkan titah-titah-Mu. Biarlah berbalik kepadaku orang-orang yang takut kepadamu, orang-orang yang tahu peringatan-peringatan-Mu. Biarlah hatiku tulus dalam ketetapan-ketetapan-Mu, supaya jangan aku mendapat malu. Demikian pembacaan Mazmur. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita berdiri bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan memuji memuliakan Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Karena Yesus yang
kita miliki adalah Yesus yang telah menebus kita, menyelamatkan kita dari hukuman yang kekal. Mari kita nyanyikan pujian, Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari guru-guru dan karyawan SKK Unit Rambung. Kami persilahkan. Hadiratmu
Selanjutnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan, kepada seluruh jemaat. Dipersilahkan untuk mengumpulkan persembahan dengan mengirimkan persembahan ke rekening BCA yang ada di layar Bapak Ibu. Kita akan menyanyikan pujian kepada Tuhan dengan judul Sudahkah yang terbaik kuberikan. Kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan, seluruh jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Tuhan, pujian kami menyatakan, sudah berapa banyak yang kami berikan kepada Tuhan atas segala apa yang saat ini sudah Tuhan percayakan. Bukan saja melalui rupiah, tetapi Tuhan melalui seluruh kehidupan kami. Dan ketika kami membuka diri kami di hadapan-Mu ya Bapa, kami jujur di hadapan Tuhan bahwa kami tidak memberikan hidup kami, waktu kami, harta kami, bahkan segala apapun yang saat ini kami miliki untuk dipakai memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus, melalui pujian ini biarlah Engkau menolong kami, mengampuni kami, bahkan juga memberikan kami lagi satu pemahaman yang benar. Bagaimana kami boleh mempersembahkan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang sudah mempersembahkan hidup-Mu bagi kami Tuhan. Dengan mati di kayu salib untuk menyelamatkan kami orang-orang berdosa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau pagi hari ini Engkau telah memberikan kepada kami kesempatan untuk kami mengumpulkan rupiah demi rupiah yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Karena itu Tuhan Yesus, tolong kami agar setiap rupiah yang kami kumpulkan ini, sungguh-sungguh Tuhan, itu semua beralaskan dari hati kami yang tulus untuk mempersembahkannya kepada Tuhan. Dan kami tahu Tuhan bahwa rupiah-rupiah ini akan Tuhan pergunakan untuk terus mengerjakan pelayanan yang masih Tuhan percayakan melalui Gereja Kristen Kalam Kudus yang ada di Kota Medan. Dan Tuhan kiranya memakai seluruh jemaat-Mu Tuhan, bukan saja melalui rupiah-rupiah, tetapi segala apapun bentuk kontribusi yang bisa kami berikan untuk memajukan, mengembangkan akan pekerjaan pelayanan yang saat ini yang Tuhan percayakan bagi gereja. Biarlah Tuhan Engkau tolong kami agar setiap kemampuan yang Kau berikan kepada kami tahu Tuhan, kami harus pergunakan untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Tuhan kiranya tetap jaga dan lindungi. Khususnya Tuhan di masa COVID-19 ini. Kami tahu Tuhan ada banyak kegiatan-kegiatan yang tidak bisa kami lakukan secara bersama. Tetapi kami percaya Tuhan,
iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami akan terus bertumbuh, akan terus semakin mengalami akan perubahan demi perubahan dalam hidup kami. Ketika Tuhan memberikan kami terus hati untuk mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus yang tolong kami agar di masa-masa pandemi ini Tuhan, kami tahu bahwa kami membutuhkan belas kasihan Tuhan. Agar dalam pemahaman kami mengerti bahwa apa yang saat ini terjadi semuanya atas kehendak Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami tetap mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Mengerjakan segala sesuatu hal-hal yang terkecil sekalipun Tuhan. Untuk kami boleh memuliakan Tuhan. Sebagaimana yang Kau kehendaki bagi kami. Bahwa kami melakukan segala sesuatu bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan yang sudah mengasihi hidup kami. Terima kasih Bapa, kami percaya di dalam pemahaman yang benar, maka Tuhan Yesus yang akan memberikan kami hikmat untuk terus bertumbuh di dalam kebenaran atas firman Tuhan yang Tuhan bukakan bagi kami, seluruh jemaat Tuhan Gereja Kristen Kalam Kudus. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk segala usaha, pekerjaan yang saat ini masih Tuhan percayakan bagi jemaat-Mu. Mari Tuhan Yesus Engkau terus berkati. Segala apapun yang terus diupayakan Tuhan untuk lebih memperbaiki lagi di dalam usaha yang saat kami kerjakan. Mari Tuhan kami mengerjakannya dengan benar-benar di hadapan Tuhan. Sehingga kami tahu bahwa tangan-tangan kami yang mengerjakan tugas kami semuanya dipakai oleh Tuhan untuk kami boleh mengerjakan apa yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami saat ini berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan pakai pada para pemimpin, presiden, wakil presiden, seluruh aparat pemerintah Tuhan dari pusat sampai ke daerah, khususnya di dalam menangani wabah COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan, sekalipun mungkin di dalam setiap kebijakan itu ada hal-hal yang mungkin sangat membawa seluruh masyarakat Tuhan untuk terganggu beraktivitas, terutama di dalam berusaha. Tetapi biarlah Tuhan semua kebijakan itu dapat kami jalani, dapat kami patuhi sebagai bentuk respon kami. Di dalam kami boleh Tuhan mematahkan wabah COVID-19 yang saat ini masih menyebar di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus. Tuhan tetap berbelas kasihan bagi kami. Segala upaya yang kami usahakan Tuhan untuk mengembangkan dan memajukan pekerjaan Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kami. Mulai dari badan pengurus, dirpel, kepala sekolah, bahkan seluruh guru dan karyawan. Tuhan pimpin kami agar apa yang menjadi bagian kami kerjakan sebagaimana yang Tuhan kehendaki bagi kami. Berkati seluruh orang tua anak didik kami, anak murid-murid kami Tuhan. Tolong Tuhan, pelihara hidup mereka dan berikan mereka satu pemahaman yang benar untuk mereka dapat mengikuti setiap pembelajaran dengan baik. Sehingga Tuhan tetap akan membuat mereka, mempersiapkan mereka menjadi generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Bahkan generasi yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa dan permohonan kami. Tuhan Yesus yang memberkati seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, seluruh jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ibu Tince Marpaung. Dan kita akan memuji Tuhan dengan judul Bejanamu. Ketenangan batinku
Ya, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita akan merenungkan kebenaran firman di minggu pagi ini. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kami boleh bangun pagi tadi ya Tuhan, merenungkan bagaimana berkat Tuhan akan mengikuti kami sepanjang hari dan minggu ini. Tuhan, ketika kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam memperingati HUT gereja yang ke-55 di hari ini. Biarlah Tuhan kami boleh merenungkan apa yang sudah kami buat untuk memuliakan Tuhan. Hati jemaat, kiranya Tuhan pimpin dengan kuasa Roh Kudus. Berikan kami hati yang mau tunduk, hati yang mau taat ketika kebenaran firman menegur setiap kami. Biarlah ya Tuhan, Engkau perlengkapi kami menjadi anak-anak Tuhan yang berjuang untuk melayani Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan waktu perenungan ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya, Shalom, selamat pagi kembali kepada Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus di Medan. Pada hari ini kita memperingati HUT gereja yang ke-55 yang tepatnya jatuh pada tanggal 4 Agustus yang lalu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini tema yang diberikan yaitu jemaat yang menjadi berkat. Sekali lagi, jemaat yang menjadi berkat. Diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-47. Sekali lagi, jemaat yang menjadi berkat yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-47. Saya akan membacakannya buat kita semua. LAI memberikan judul Cara Hidup Jemaat yang Pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya, berbahagialah setiap kita yang mau mendengarkan bahkan melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus, hari ini kita dalam ibadah ini memperingati HUT gereja yang ke-55. Ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat gambar di slide ini adalah dua bocah asal Roma yang telah mengumpulkan sampah yang berserakan di tanah. Nah, di saat itu media sosial ramai-ramai menggaungkan tentang bersih-bersih lingkungan di negara Italia. Nah, kedua anak ini langsung mengambil tindakan untuk melakukan bersih-bersih di tengah lingkungan mereka. Ternyata di usia mereka yang masih muda, mereka bisa memberikan dampak yang positif, pengaruh yang positif bagi orang-orang dewasa yang ada di sekitar mereka. Dan ternyata usia muda tidak menjadi penghalang untuk mereka bisa menjadi berkat bagi lingkungan sekitar mereka, khususnya bagi orang-orang yang sudah dewasa.
Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal ini juga terjadi di dalam kehidupan jemaat mula-mula. Saya lebih suka menyebut jemaat mula-mula ini adalah para jemaat atau bayi-bayi rohani. Kita tahu kalau dalam pengajaran Yesus di Yohanes pasal yang ketiga, di situ Yesus mengajarkan bahwasanya seorang yang mau mengikut Yesus harus mengalami kelahiran kembali atau lahir baru. Nah, di situ Yesus mengajarkan barang siapa yang mau melihat kerajaan Allah, dia harus mengalami kelahiran kembali. Ini berarti ketika seorang percaya itu benar-benar sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, dia akan mengalami kelahiran kembali. Nah, kelahiran kembali ini menjadi satu proses di mana dia akan menjadi bayi rohani. Dan inilah yang terjadi pada kehidupan jemaat mula-mula yang dicatat di dalam kitab Kisah Para Rasul. Jemaat yang kehidupannya saat itu rohaninya masih muda secara rohani disebut bayi rohani. Tetapi ternyata mereka sudah menjadi berkat bagi masyarakat sekitar. Mereka sudah memberikan dampak atau pengaruh yang positif bagi lingkungan sekitar mereka. Dan bahkan dampak atau pengaruh positif yang diberikan jemaat mula-mula itu ternyata sudah dicatat di dalam Alkitab. Kalau anak-anak tadi sudah dicatat di dalam media sosial dan menjadi viral, apa yang dilakukan oleh bayi-bayi rohani di dalam kehidupan jemaat mula-mula ini sudah dicatat oleh para pemimpin rohani kita dan terkhusus dicatat oleh Lukas, karena kita tahu kitab Kisah Para Rasul ini ditulis oleh Lukas. Jadi sekali lagi, usia muda bukan menjadi penghalang untuk kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu di dalam kekristenan seperti di pasal 3 yang diajarkan di dalam Injil Yohanes, tadi Yesus mengajarkan tentang kelahiran kembali, yaitu di mana seseorang ketika dia percaya dengan iman bahwasanya Yesus sudah menebus dosanya, dipindahkan dari yang tadinya tujuan hidupnya ke neraka menjadi ke surga. Itulah orang yang sudah dibenarkan, itulah orang yang sudah memperoleh hidup yang kekal. Nah, siapa yang mengerjakan keselamatan ketika seseorang ini mengalami kelahiran kembali? Nah, yang mengerjakan itu tentunya adalah Roh Kudus. Allah Roh Kudus itulah yang melahirbarukan seseorang. Dan di pasal 2, kalau kita membaca di ayat-ayat yang di awal, di situ dinyatakan bahwasanya Roh Kudus turun. Itulah pada saat Pentakosta. Dan terkhusus di dalam perikop yang kita baca ini di ayat 41 sampai 47, perikop ini mengajarkan bahwasanya ketika Roh Kudus sudah melahirbarukan seseorang, maka hidup orang tersebut akan terus-menerus bertekun dan menjadi berkat bagi sesama. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini menunjukkan kepada kita bagaimana seharusnya orang yang sudah percaya kepada Kristus itu, orang yang sudah menerima kuasa Roh Kudus itu, hidup di tengah-tengah masyarakat sekitar. Berdasarkan firman yang kita baca tadi, orang yang sudah mengalami kelahiran kembali, itu seharusnya mereka terus bertekun dan terus menjadi berkat, membawa pengaruh, membawa dampak yang positif bagi masyarakat sekitar. Wah, ini tentu merupakan suatu hal yang mencengangkan, bukan? Kenapa? Karena dari ayat yang kita baca tadi, ada sejumlah orang yang sudah mengalami kelahiran yang baru di dalam Kristus. Kuasa Roh Kudus bekerja untuk 3.000 orang. Berarti Roh Kudus memakai khotbah Petrus itu untuk melahirbarukan sebanyak 3.000 orang. Dan 3.000 orang ini tentunya dicatat di dalam Alkitab. Tentu kita bisa membayangkan bagaimana dampak atau pengaruh yang akan dibawa oleh 3.000 orang bayi rohani ini bagi masyarakat di sekitar. Nah, sekarang mari kita menyelidiki apa yang menyebabkan bayi-bayi rohani ini bisa menjadi berkat bagi masyarakat sekitarnya. Jawabannya seperti yang tertulis di dalam Alkitab tadi, mereka selalu bertekun. Dan kalau kita melihat apa itu arti bertekun,
Kalau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, bertekun itu berarti berkeras hati dan sungguh-sungguh. Dalam hal apa dia berkeras hati atau bersungguh-sungguh? Dalam hal bekerja, dalam hal belajar, berusaha, dan sebagainya. Dan di ayat ke-42 tadi dikatakan, bayi-bayi rohani itu selalu bertekun. Ketekunan apa saja yang sudah mereka kerjakan sebagai orang yang baru percaya di dalam Kristus? Nah, yang pertama adalah bertekun di dalam pengajaran para rasul. Kalau kita melihat seorang yang mengalami satu, misalnya seorang ibu yang baru melahirkan bayi. Nah, tentu bayinya ini akan terus-menerus merasa lapar, merasa haus, ya. Dan tentunya bayi ini akan terus-menerus haus dan lapar akan susu. Nah, demikian jugalah kehidupan bayi-bayi rohani dalam kehidupan jemaat mula-mula, ya. Tentu ketika mereka sudah merasa diri mereka itu ditebus, ya, merasa mereka sudah diselamatkan, hati mereka haus, hati mereka lapar. Inilah yang menyebabkan mereka bertekun di dalam pengejaran para rasul. Mereka rindu supaya haus dan lapar mereka itu sebagai bayi rohani itu dipenuhi, dipuaskan. Nah, inilah yang membuat mereka menjadi jemaat yang terus mengalami pertumbuhan. Dan bahkan mereka bisa menjadi berkat bagi sesama. Kehausan mereka, kelaparan mereka akan firman, itu sudah dipenuhi dengan pengajaran para rasul. Nah, selanjutnya yang kedua, ketekunan apa yang sudah dikerjakan? Yang kedua yaitu bertekun di dalam persekutuan, ya. Kalau kita melihat persekutuan, bahasa Inggrisnya itu fellowship. Menurut Kamus Oxford, apa itu fellowship atau bersekutu? Nah, fellowship itu berarti a feeling of friendship between people who do things together or share an interest. Berarti persekutuan itu adalah suatu perasaan persahabatan, ya. Perasaan kebersamaan antara orang-orang yang melakukan atau berbagi tentang sesuatu hal yang sama, ya. Nah, atau di situ di Oxford juga dikatakan fellowship itu adalah an organized group of people who share an interest, an aim or a belief. Jadi persekutuan itu adalah suatu kelompok organisasi, ya. Sekelompok orang yang diorganisasi yang dia mau berbagi, ya, berbagai kepentingan yang sama, tujuan yang sama atau kepercayaan yang sama. Nah, ini menunjukkan kalau orang-orang yang bersekutu tadi itu memiliki kepentingan yang sama. Dengan kepentingan yang sama, dengan tujuan yang sama, maka mereka akan bersatu. Nah, untuk kasus jemaat mula-mula ini, apa yang mempersatukan mereka? Yang mempersatukan mereka tentunya adalah kasih Kristus. Ya, jemaat mula-mula tentu memiliki latar belakang kehidupan yang berbeda-beda. Tetapi mereka, ketika mereka percaya kepada Kristus, mereka merasa mereka itu bersatu. Mereka itu satu di dalam Kristus. Nah, jika mereka memiliki kepentingan, jika mereka memiliki tujuan, maka kepentingan dan tujuan mereka itu adalah tujuan yang didasarkan atas ketulusan kepada kasih Kristus. Kesadaran bahwasanya mereka satu di dalam Kristus inilah yang menyebabkan mereka itu merasa kepunyaan mereka pribadi itu adalah kepunyaan bersama. Maka kalau kita melihat kesadaran inilah yang membuat beberapa dari mereka yang memiliki harta kekayaan itu mereka jual. Lalu hasil penjualannya itu mereka bagi-bagikan kepada orang-orang sekitar, jemaat yang membutuhkan bantuan. Jadi sesuai dengan keperluan mereka, hasil penjualan itu dibagi-bagikan. Nah, inilah satu bentuk di mana bayi rohani itu sudah menjadi berkat bagi masyarakat sekitar. Nah, yang ketiga, ketekunan apa lagi yang mereka kerjakan? Mereka bertekun dalam memecahkan roti. Di sini para penafsir lebih banyak yang sepakat bahwasanya memecahkan roti di sini mengacu kepada perjamuan malam terakhir Yesus bersama dengan
para murid. Nah, kalau kita melihat gereja-gereja di sekitar kita ya, di sepanjang masa, tradisi ini memecahkan roti ini dilakukan oleh berbagai gereja. Ya, terus dilaksanakan oleh gereja-gereja sampai saat ini. Dan untuk menjadi berkat, ya mereka menyadari bahwasanya Yesus sudah memberikan jamuan kepada para murid. Yesus makan satu hidangan. Yesus makan satu meja dengan para murid. Bahkan bukan itu saja. Yesus memberikan nyawanya untuk para muridnya. Yesus mau memberikan nyawanya untuk setiap orang yang mau percaya kepadanya. Dan ketika jemaat menyadari bahwasanya mereka percaya kepada kematian Kristus yang sudah menebus mereka, mereka sadar bahwasanya itu hanyalah anugerah semata. Dan ketika mereka sudah mendapatkan berkat itu terlebih dahulu, maka mereka pun berkomitmen untuk menjadi berkat bagi orang di sekitar. Yang ketiga, yang keempat, ketekunan apa lagi yang mereka kerjakan? Mereka bertekun di dalam doa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwasanya doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Kalau kita tidak berdoa, berarti sebenarnya kita tidak bernafas. Kalau kita tidak bernafas, berarti kita mati. Berarti kalau kita tidak berdoa, berarti sebenarnya kita adalah orang percaya yang sedang mengalami kematian. Semakin banyak kita menghabiskan waktu untuk berdoa, bertekun di dalam doa, tentu hati kita akan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Orang yang bertekun di dalam doa itu, tentu itu menunjukkan bahwasanya dia itu tahu keterbatasannya. Dan dia tahu akan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Orang yang berdoa tentu adalah orang yang menyadari bahwasanya hanya kuasa Tuhan yang sanggup menjawab doa-doanya. Orang yang berdoa tentunya menunjukkan bahwasanya dia adalah orang yang mau tunduk, yang mau bergantung sepenuhnya kepada kuasa Tuhan. Dan tentu ketika jemaat saat itu bersatu, berkumpul di dalam persekutuan, mereka masing-masing mungkin men-sharingkan hal-hal yang mereka gumulkan. Dan saat itulah mereka berbagi doa mereka. Dan mereka saling mendoakan. Dan ketika mereka sudah saling mendoakan, maka hidup mereka sudah menjadi berkat bagi masyarakat sekitar. Dan bersyukur kita sudah memulai jadwal ibadah doa kita setiap Rabu. Kiranya kita semua dapat mengikuti, dapat bertekun di dalam doa. Karena ini juga yang dikerjakan oleh jemaat mula-mula. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita tadi sudah membaca bagaimana jemaat mula-mula adalah bayi rohani. Tetapi ketika mereka menjadi bayi rohani, ternyata Tuhan bisa memakai mereka untuk menjadi berkat bagi masyarakat sekitar. Demikian juga dengan bocah 2 orang tadi asal Roma, ya, mereka sudah menjadi berkat di tengah usia mereka yang masih muda, bahkan menjadi viral di dalam media sosial. Bapak Ibu, mari kita merenungkan di tengah HUT gereja kita yang ke-55 tahun. Kalau kita bandingkan dengan kehidupan manusia, usia 55 tahun itu adalah usia yang sudah matang, usia yang sudah mapan. Usia bayi rohani tentunya sudah kita lewati. Berarti dengan usia yang ke-55 tahun ini, seharusnya kita sudah memiliki kedewasaan di dalam kerohanian. Untuk itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mengoreksi diri kita masing-masing sebagai jemaat gereja. Apakah usia gereja kita yang 55 tahun ini, apa yang sudah kita berikan bagi masyarakat sekitar? Apakah kita sudah menjadi berkat bagi masyarakat sekitar? Apakah kita masih tetap memiliki semangat awal, semangat bayi rohani ketika kita mengalami kelahiran kembali dalam Kristus? Apakah semangat itu masih kita miliki
di tengah usia gereja kita yang sudah 55 tahun. Apakah roh kita masih menyala-nyala seperti pada awal-awal kita mengalami kelahiran kembali? Ataukah di tengah usia kita yang sudah 55 tahun ini, justru semangat kita, roh kita semakin kendur di dalam melayani Tuhan? Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada baiknya kita juga bercermin dari gereja-gereja yang ada di benua Eropa dan Amerika. Saya ada mencari informasi dan berdasarkan berita harian dari Republika dan VOA, Voice of America, sejumlah gereja di negara-negara Eropa dan Amerika itu ternyata sudah beralih fungsi menjadi tempat sembahyang agama seberang. Dan berdasarkan laporan dari BBC Indonesia, mayoritas generasi milenial yaitu yang berusia 16 sampai 12 tahun di 12 negara Eropa itu mengaku kalau mereka tidak memiliki agama. Dan sekitar 80% dari generasi milenial ini tidak pernah beribadah. Sekali lagi, tidak pernah beribadah. Padahal kalau kita mendengar dan kalau kita membaca informasi, ya, dulu gereja-gereja dan lembaga-lembaga misi yang ada di Eropa dan Amerika itu mengutus misionaris mereka untuk menginjili benua Asia dan Afrika. Untuk itu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengoreksi diri kita di tengah usia yang sudah 55 tahun. Seharusnya itu adalah tugas gereja untuk melayani generasi gereja agar generasi gereja kita ini tidak putus. Berbagai strategi pelayanan harus kita kembangkan dengan hikmat Tuhan supaya kita bisa menjangkau generasi gereja kita. Dan saya melihat mencari informasi menurut Bilangan Research Center berdasarkan data tahun 2018. Untuk Indonesia, hampir tiap tahun jumlah remaja yang meninggalkan gereja itu meningkat. Dan salah satu penyebab mengapa mereka meninggalkan gereja, karena mereka tidak mendapatkan kepuasan dalam kebutuhan rohani mereka. Makanan rohani yang disediakan oleh gereja tidak sesuai dengan kebutuhan kaum milenial. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, sekaranglah waktunya gereja kita mempersiapkan diri untuk sungguh-sungguh menjangkau, sungguh-sungguh mencari mereka yang terhilang. Itulah kaum milenial. Supaya kita menyediakan makanan rohani yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jangan sampai gereja kita menjadi seperti gereja-gereja yang ada di benua Eropa ataupun benua Amerika. Untuk itu, mari kita mengoreksi diri kita. Mari kita mengevaluasi gereja kita. Apakah gereja kita sudah maksimal dalam melakukan pelayanan bagi anak-anak di sekolah yang sudah Tuhan titipkan di Sekolah Kristen Kalam Kudus Medan ini? Tuhan sudah menyediakan ladang yang cukup besar. Ada 3 gedung gereja yang ada 3 gedung sekolah yang harus kita garap. Ada di Mayang, ada di Kapten Muslim, dan ada di Rambung. Itulah ladang yang harus kita garap. Untuk itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun peran kita di dalam gereja, apakah kita sebagai hamba Tuhan, majelis, guru, staf, ataupun jemaat biasa, mari kita bergandengan tangan untuk mengerjakan misi Allah untuk membawa kabar baik bagi orang-orang yang sudah Tuhan percayakan untuk kita didik dan kita bimbing. Kita semua adalah rekan sekerja. Tidak ada kedudukan yang lebih tinggi, tidak ada kedudukan yang lebih rendah. Tetapi mari kita menjadikan Kristus sebagai kepala di dalam pelayanan kita. Mari kita saling menundukkan diri karena Kristus adalah kepala kita. Mari kita memiliki hati yang bertekun, hati yang bersatu, hati yang merendahkan, hati kita untuk memuliakan Tuhan. Dan selanjutnya mari kita mengoreksi masing-masing pribadi kita.
Apakah kita sudah sungguh-sungguh mau peduli, mau memperhatikan, mau menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita? Menjadi berkat berarti menanggalkan keegoisan hidup kita. Menjadi berkat berarti menumbuhkan rasa kepedulian, rasa memberi, dan mau berkorban. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, sudah meninggalkan surga, menanggalkan kesetaraannya dengan Allah. Yesus mau datang dari surga yang kudus untuk menjadi berkat, membawa kabar baik ke dalam dunia bagi kita manusia yang berdosa. Bukankah kita juga seharusnya menjadi berkat bagi orang-orang terbelenggu yang diperhamba oleh dosa, yang diikat oleh kuasa dosa? Untuk itu, mari kita membawa diri kita masing-masing untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Kiranya kita mau memiliki ketekunan seperti jemaat mula-mula. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kita menjadi berkat bagi sekitar. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kasih setia Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami di tengah usia gereja yang ke-55 tahun ini diingatkan untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Untuk itu Tuhan perlengkapi setiap kami untuk boleh menjadi berkat bagi jemaat yang Tuhan percayakan terkhusus bagi sekolah yang ada di hadapan kami. Tuhan, kami manusia terbatas, kami butuh bimbingan dan pertolongan Tuhan. Untuk itu Tuhan perlengkapi kami dengan keterampilan, dengan berbagai karunia Tuhan, supaya kami boleh memberitakan keselamatan di dalam Kristus. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang mungkin saat ini mengalami kelemahan fisik. Kami rindu Tuhan Engkau yang menjamah tubuh mereka, menyembuhkan, memulihkan mereka. Mungkin ada di antara kami yang keluarganya ataupun dirinya Tuhan terkena wabah COVID ini. Tuhan yang memberikan mereka orang-orang yang mengasihi, memperhatikan, menolong, menyediakan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Dan tepat pada waktunya Tuhan mereka boleh sembuh dan pulih. Tuhan, kami juga berdoa untuk kehidupan, usaha dan pekerjaan jemaat Tuhan. Berkati ya Tuhan Engkau yang membuka tingkap-tingkap berkat bagi kehidupan rumah tangga mereka. Berkati anak didik kami ya Tuhan di sekolah, mampukan para guru, semua staf dan karyawan untuk mereka boleh menjadi teladan yang senantiasa boleh ditiru oleh anak didik kami. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk kelangsungan hidup gereja kami ya Tuhan. Engkaulah Tuhan yang senantiasa menjadi kepala di tengah-tengah gereja ini. Kami memohon ampun Tuhan jika ada dosa dari para pemimpin gereja kami. Sehati kami Tuhan datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami tahu Tuhan, kami bukan siapa-siapa. Kami tahu Tuhan, kami Tuhan panggil untuk melayani, untuk membangun jemaat gereja Tuhan. Untuk itu Tuhan, mampukan kami dengan hati yang murni, motivasi yang terus dikuduskan Tuhan, untuk melayani gereja Tuhan. Berkati ya Tuhan, kami rindu gereja ini boleh mengalami pertumbuhan dan kedewasaan rohani, di tengah usia yang ke-55 tahun ini. Berkati Tuhan kerjasama antara para hamba Tuhan, majelis dan aktivis, supaya kami boleh bergandengan tangan, sehati sepikir mengerjakan pelayanan ini untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami, harapan kami, yang kami naikkan hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita selalu membawa kita kepada sebuah tanggung jawab untuk menjadi saluran berkat. Setiap tanggung jawab yang kita jalani selalu disertai dengan berkat Tuhan, berupa tuntunan dan kekuatan. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan kembalikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan nyanyikan doksologi. Ketiga
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini tiba saatnya kita untuk kembali ke dalam kehidupan dan aktivitas kita masing-masing. Dan jangan lupa, tetaplah untuk menjadi berkat bagi sesama kita dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, ibadah pada pagi hari ini selesai, silakan bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami tim pelayan kebaktian umum Gereja Kristen Kalam Kudus Medan, Minggu 8 Agustus 2021 mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo, Gloria.